gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar dapat berbuah. Karena itu, mampukan kami ya Tuhan, agar di dalam ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan mengikuti jalan-Mu, Sang Terang Ilahi yang menyelamatkan kami. Amin. Marilah kita berdiri, kita naikkan pujian dari KJ 382 bait yang pertama sampai keempat. Ya Yesus terkasih. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Allah Bapa Surgawi, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kurban bakaran yang kupersembahkan tidak Kau sukai. Jiwa yang menyesal, hati yang remuk redam, takkan Kau tolak. Dengan hati remuk redam, kami menyadari dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang besar. Hanya cinta kasih-Mu Bapa yang dapat menciptakan hati yang murni dan mengembalikan kepada kami kegembiraan atas keselamatan-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak datang ke hadapan-Mu. Namun dengan memandang karya kasih-Mu saja, saat ini kami berani datang kepadamu. Kristus,
kemuliaan-Mu dalam penderitaan, kiranya meneguhkan tekad tobat kami, dan layakkanlah kami ya Tuhan, menikmati dan menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Kami nyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah bagi saudara. Tuhan telah mengampuni saudara. Oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, umat Allah, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel umat Allah dari segala kesalahannya. Syukurku
kita berdoa. Siapakah kami ini Bapa, sehingga beroleh kasih karunia yang ajaib daripadamu. Kami masih diberikan kesempatan hidup pada hari ini, dan Engkau berkenan untuk boleh menghadirkan kami di dalam ibadah ini. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kehadiran kami di dalam ibadah ini tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh Tuhan, tidak sekedar menerima pengampunan dosa dan kesempatan hidup baru, tapi tolonglah kami Bapa, jika sebentar kami membuka Alkitab dan membaca firman-Mu, tolong kami untuk boleh mendengar, tolong kami untuk boleh mengerti, tolong kami untuk boleh menghayati, tolong kami di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu untuk bertekad taat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami, baik secara pribadi di tengah keluarga, juga di tempat di mana kami belajar, berkarya dan bekerja, dan di tengah masyarakat di mana kami bersosialisasi. Tuhan, kami percaya dan itulah rencana-Mu. Engkau hadirkan kami di tengah kegelapan untuk boleh menjadi terang Injil-Mu. Engkau hadirkan kami di tengah ketawaran untuk boleh menjadi garam yang memberi rasa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau kuduskan dan layakkan kami sekalian selaku hamba-hamba-Mu di dalam membaca Alkitab dan di dalam merenungkannya bersama. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia,
Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 130. Jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseru dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam.
Roma 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikianlah kesaksian Yohanes di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 7, ayat 33 sampai 36 dan ayat 39 sampai 45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah mau engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba,
didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Jemaat kekasih Tuhan, sudah berapa lama saudara mati? Sudah berapa lama saudara terpuruk? Sudah berapa lama saudara jatuh? Sudah berapa lama tidak sadarkan diri? Sudah berapa lama tenggelam? Sudah berapa lama terhilang? Sudah berapa lama hanyut? Sudah berapa lama tidak berdaya? Sudah berapa lama patah semangat? Sudah berapa lama saudara putus asa menjalani kehidupan ini? Sudah berapa lama saudara tidak berpengharapan lagi? Sudah berapa lama saudara membiarkan diri terkucil, terasing? Sudah berapa lama saudara? Sudah berapa lama hidup enggan, mati tak bisa? Tahukah saudara bahwa Yesus mencari saudara? Tahukah saudara bahwa Yesus menantikan saudara? Tahukah saudara bahwa Yesus mengulurkan tangannya kepada saudara?
Tahukah saudara bahwa Yesus menangis melihat saudara? Tahukah saudara bahwa kalau Yesus telah rela mati meninggalkan surga, kalau Yesus telah rela meninggalkan surga untuk datang ke dunia bagi saudara, dan ia sudah mati, sudah disalibkan demi saudara. Tahukah saudara? Tahukah saudara, Yesus lakukan semua itu untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan, untuk mensejahterakan, untuk memulihkan, untuk memberi hidup baru bagi saudara. Karena itu lihat dan ingat. Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan saudara. Dan perjumpaan pribadi dengan Yesus menghasilkan apa? Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan saudara dan perjumpaan pribadi dengan Yesus menghasilkan apa? Inilah kesaksian Injil Yohanes. Di dalam kitab Injil Yohanes kita diingatkan peristiwa perkawinan di Kana, di mana Yesus diundang dan ikut hadir di sana. Di tengah pesta yang meriah itu, tiba-tiba ibu Yesus, Maria, datang kepada Yesus dan mengatakan, air anggur sudah hampir habis. Lalu Yesus berkata, mau apakah engkau, Ibu? Maria pergi kepada para pelayan dan mengatakan, kalau nanti Yesus berbicara, memerintahkan sesuatu, lakukan. Kalau nanti Yesus datang berbicara, memerintahkan sesuatu, lakukan itu. Dan benar, kemudian Yesus berkata kepada para pelayan, ada berapa tempayan yang kosong? Para pelayan mengatakan ada 6 tempayan kosong yang biasa dipakai untuk mencuci kaki kalau orang datang bertamu sebelum mengambil bagian dalam suatu pesta. Yesus katakan, isi tempayan-tempayan kosong itu dengan air. Para pelayan taat, dia isi tempayan itu dengan air sampai penuh semuanya. Kemudian datang lagi perintah Yesus mengatakan, ambil air dalam tempayan itu dan bawa kepada pemimpin pesta. Para pelayan itu mengambil, mencedok air, lalu membawanya kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta tidak tahu itu air apa, dari mana datangnya dan bagaimana dibawa kepadanya. Tapi pada waktu ia disodorkan, ia mengambil, ia meminum. Tahukah saudara apa kata pemimpin pesta itu? Yohanes pasal 2 mencatat demikian. Di dalam ayatnya yang ke-10. Pemimpin pesta itu mengatakan,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia tidak tahu dari mana datangnya anggur yang baik itu. Tapi para pelayan menjadi saksi hidup dan tahu bahwa itu adalah mujizat pertama yang sudah dilakukan oleh Yesus, mengubah air menjadi air anggur untuk menyelamatkan pesta kawin itu dari kehabisan anggur. Kesaksian yang kedua dari Injil Yohanes menceritakan tentang bagaimana Yesus di tengah hari ia duduk di tepi sumur Yakub, dan pada saat itu ada seorang perempuan Samaria datang. Dan waktu orang itu, perempuan Samaria itu sudah dekat dengan Yesus, Yesus menyapa dan mengatakan, "Beri aku minum." Perempuan itu kaget dan merasa heran, karena dia menyadari dirinya seorang Samaria, sedangkan Yesus adalah seorang Yahudi. Bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta kepada seorang Samaria yang direndahkan, yang dihinakan, yang tidak pernah dianggap sebagai sesama oleh orang Yahudi? Sekarang Yesus datang mengatakan, "Berilah aku air minum, berilah aku minum." Waktu hal itu dipertanyakan kepada Yesus, Yesus mengatakan, "Engkau tidak tahu siapa aku. Kalau engkau tahu, engkau pasti sudah meminta kepadaku air hidup, dan engkau tidak pernah akan haus lagi. Karena air itu akan ada di dalam dirimu, memancar keluar di dalam kesukacitaan yang memberikan damai sejahtera baik bagi dirimu maupun bagi orang yang ada di sekitar kamu." Perempuan itu mengatakan, "Beri aku air hidup. Beri aku air hidup itu." Yesus berkata, "Panggil suamimu." Jemaat, dia sudah punya suami berapa? Dia sudah punya suami berapa? Coba angkat tangannya, saya mau lihat. Punya suami berapa? Tinggi. Ya, jangan-jangan banyak di antara saudara yang tidak rajin membaca Alkitab. Jadi ragu, bingung, ingat-ingat berapa ya? Alkitab mencatat, dan Yesus berkata, "Engkau sudah berkata benar, bahwa engkau tidak punya suami, dan engkau sudah tidak punya suami, dan laki-laki yang tinggal bersamamu sekarang bukan suamimu." Engkau sudah punya 5 suami, dan sekarang engkau tinggal dengan laki-laki yang bukan suamimu. Jadi berapa? Wah, pintar, cepat. Yesus berkata, "Engkau berkata benar. Engkau berkata benar." Tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Wanita Samaria itu merasakan suatu kelegaan di dalam dirinya. Kenapa? Karena selama ini dia menyembunyikan satu duka, satu beban, suatu kesedihan, ketidakberdayaan di dalam menjalani kehidupannya dan terutama hidup rumah tangganya. Ia sudah menanggung begitu banyak malu. Dia coba menutupinya.
Ia tahu bagaimana kesan dan bagaimana reaksi setiap orang yang ada di sekitarnya. Karena itu dia tidak pernah berani untuk berkumpul dan bersosialisasi. Sebab itu dia datang ke sumur untuk mengambil air pada tengah hari bolong. Sementara tidak satu orang pun pergi ke sumur untuk mengambil air. Tapi pada saat dia bisa mengungkapkannya dan berbicara kepada Yesus, ada satu kelegaan yang mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa. Kalau kita punya beban tidak bisa cerita, kita bisa gila sendiri. Tapi kalau kita bisa cerita rasanya plong, walaupun persoalan mungkin belum terselesaikan. Maukah jemaat memberi kuping untuk mereka yang berbeban di dalam kesusahan hidupnya? Hanya memberi kuping, maka kita sudah menjadi berkat dan melegakan orang lain. Dan itu yang Yesus lakukan, contohkan. Dan wanita itu merasakan satu kelegaan. Sehingga pada saat dia melihat murid-murid Yesus kembali dari membeli makanan, ia segera menyelinap dan pergi di dalam sukacita yang luar biasa. Dan begitu ia bertemu dengan orang, dia mengatakan, rasanya aku sudah ketemu dengan Mesias yang kita nantikan selama ini, juru selamat yang kita nantikan. Aku sudah ketemu dengan dia. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang mendengarnya coba berusaha membuktikan, dan mereka berbondong-bondong datang ke tepi sumur Yakub, dan mereka bertemu dengan Yesus. Mereka mengadakan percakapan dengan Yesus, dan akhirnya mereka mengatakan, kami percaya engkau adalah Mesias, bukan karena wanita itu berkata, tapi karena kami mendengar dan kami melihat bahwa sungguh engkau adalah Mesias. Perempuan Samaria itu sudah memberitakan Injil dengan indahnya, di dalam keberanian, di dalam sukacitanya yang luar biasa. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, perjumpaan dengan Yesus memberikan sukacita dan damai sejahtera. Satu kesempatan hidup baru yang luar biasa. Sudahkah saudara bertemu dengan Yesus? Kalau sudah, di manakah sukacita dan damai sejahtera itu? Mengapa tidak terpancar dalam kehidupan kita? Contoh yang ketiga. Jemaat ingat, seorang wanita yang diseret ke hadapan Yesus, lalu mereka berkata kepada Yesus, Guru, ini perempuan sudah berzinah dan ketangkep basah. Hukum Musa mengatakan orang seperti ini harus dilempari batu, dirajam sampai mati. Apa katamu dan apa yang kau mau lakukan? Mereka berusaha untuk menjebak Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Mengambil batu, melemparnya, memberi contoh kepada orang yang memang menuntut dan meminta itu. Yesus diam. Yesus diam. Yesus diam. Dia hanya memakai jarinya untuk sekedar mencoret-coret tanah dan tidak memberi reaksi. Mereka mengatakan, hukum Musa mengatakan begini, apa yang kau akan lakukan? Sesudah mereka begitu mendesak, begitu menekannya, Yesus berkata kepada mereka, baik, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan mengambil batu dan melemparkannya. Ada yang lempar batu? Ada yang lempar batu? Ada yang lempar batu? Mereka ternyata tidak seorang pun yang merasa dirinya tidak berdosa. Dan kenyataannya di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa.
mau dosa kecil, dosa banyak, dosa besar, dosa sedikit, semua orang berdosa. Karena itu satu-satu mulai dari yang tua sampai ke yang termuda meninggalkan perempuan yang diseret karena kedapatan berzina itu hanya tinggal berdua dengan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada perempuan itu, adakah yang menghukum engkau? Adakah yang melempari engkau dengan batu? Kita buka Jemaat Kekasih Tuhan Yohanes 8. Ayat 10 dan 11. Ayat 10 dari Yohanes 8. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Itu yang sudah dilakukan Yesus terhadap seorang perempuan di mana masyarakat lingkungannya ingin merajam dan membunuhnya karena dianggap sebagai orang berdosa dan memalukan masyarakat sekitarnya. Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Jemaat kekasih Tuhan, suatu hari Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan seorang yang pada waktu ia lahir ternyata buta. Murid-muridnya tahu itu dan bertanya kepada Yesus, "Guru, siapa yang berdosa sehingga anak ini lahir buta? Orang tuanya atau dia sendiri? Siapa yang berdosa?" Yesus berkata, "Bukan orang tuanya, bukan juga dia, tidak ada hubungannya dengan dosa. Tapi kalau ia terlahir buta dan harus menerima kenyataan, Allah mau memakainya untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Dia boleh menjadi saksi yang hidup akan kebesaran dan kuasa Allah." Lalu Yesus mengaduk-aduk tanah, mengambilnya, dan lalu memoleskan di mata si buta itu, dan dia mengatakan, "Kamu pergi ke kolam Siloam dan basuh." Waktu dia mentaati dan dia membasuhnya di kolam Siloam, begitu selesai membasuh, dia celik, dia dapat melihat. Dan yang terakhir, pembacaan Alkitab kita mengingatkan kita akan peristiwa Lazarus. Yesus adalah orang yang sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Satu kesempatan, Maria dan Marta mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus yang dikasihinya sedang sakit. Tapi Yesus tidak segera
untuk datang ke rumahnya dan menolong Lazarus. Dengan sengaja ia tetap menahan dirinya selama 2 hari. Perjalanan dari tempat Maria, Marta, dan Lazarus sampai ke tempat Yesus berada itu memakan waktu 1 hari. Yesus membiarkan dirinya selama 2 hari. Tapi kemudian pada hari yang ketiga, dia berkata, ayo kita pergi melihat Lazarus. Murid-muridnya mengatakan, apa kamu tidak salah guru? Di sana kamu sudah hampir dirajam. Sekarang kita balik ke sana, apa nanti yang akan terjadi? Dan Yesus berkata, kita pergi ke sana. Dan pada akhirnya murid-muridnya berkata, baik, kalau gitu kita pergi sama-sama. Supaya nanti apapun yang terjadi dengan Yesus, mereka siap untuk bersama-sama Yesus menanggungnya. Dan Yesus mengatakan, kita harus ke sana karena Lazarus sudah mati. Murid-muridnya semakin tidak mengerti. Lagi sakit tidak mau datang, sekarang sudah mati mau ke sana. Tapi akhirnya mereka pergi. Disambut oleh Marta, disambut oleh Maria, dua-duanya mengatakan, Guru, coba kalau engkau datang lebih cepat, Lazarus tidak akan mati. Tapi engkau sekarang datang berlambat-lambat, Lazarus mati. Tapi Yesus mengatakan, dia tidak mati, dia hanya tertidur. Dia sudah mati, sudah ada di dalam kubur 4 hari. Maria menyampaikan itu dengan hati yang sedih di dalam perkabungannya. Dan orang-orang yang menyertai Maria juga ikut menangis karena sedih. Melihat semua itu hati Yesus ikut sedih dan Yesus ikut menangis. Yesus ikut menangis melihat penderitaan dari mereka yang kehilangan Lazarus, yang merasa dirinya kehilangan Lazarus. Dan Yesus juga merasa masyghul hatinya. Ia sedih, ia juga merasa marah karena melihat ketidakberdayaan manusia menghadapi kenyataan di dalam kehidupannya yang penuh dengan keprihatinan. Lalu Yesus berkata, yuk kita pergi ke kubur Lazarus. Dan mereka pergi. Sesampainya di kubur, Yesus berkata, buka itu batu kubur. Karena kuburan pada zaman itu adalah seperti goa yang mulutnya ditutup dengan batu. Yesus katakan, angkat tuh batu. Guru, dia sudah mati dan sudah 4 hari. Sudah bau. Buka. Akhirnya pintu kubur itu, batu itu diangkat dan dibuka. Dan sudah dibuka, Yesus berdoa, bersyukur kepada Allah dan memintakan berkat untuk yang hadir, untuk boleh menyaksikan kemuliaan Allah. Lalu Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar. Dia masih pakai kain kapan, kaki tangannya masih terikat. Dia keluar dari kubur itu, membuktikan bahwa dia masih hidup. Walaupun sudah mati, dia masih hidup, dia bangkit. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mengertikah saudara? Percayakah saudara dan saya akan hal ini? Bersama Yesus, bersama Allah, kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita diberikan kesempatan untuk bangkit dan hidup. Percayakah? Jemaat kekasih Tuhan, tidak ada pesta kawin dan perkawinan yang tidak dapat diselamatkan oleh Yesus. Perjumpaan Maria dengan Yesus menjadi berkat untuk pesta kawin dan perkawinan yang terancam malapetaka kehabisan anggur. Oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, jadilah seperti Maria. Jadilah seperti Maria, cari Yesus dan taat pada firman-Nya. Maka apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar. Asal taat. Di mana setiap orang yang dilibatkan juga mau mendengar firman, mau mendengar perintah, dan mentaatinya, melakukan apa yang Yesus katakan. Tidak ada perkawinan yang akan hancur, tidak ada perkawinan yang akan celaka. Kalau mau dengar firman dan mentaatinya. Jemaat, apapun kenyataan hidup yang dialami seseorang, mungkin seperti perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub, atau barangkali keadaan kita lebih kacau dan lebih parah lagi mungkin. Tahukah saudara, Yesus sedang menantikan saudara? Tahukah saudara bahwa Yesus sedang menantikan saudara? Kalau kita mau berbicara kepada Yesus, kalau kita mau berbicara dengan Yesus, kita bisa mendapatkan kelegaan. Kita bisa berbahagia. Karena Yesus berkuasa untuk mengaruniakannya. Dan ingat, Yesus mau menganugerahkan air kehidupan dalam hati kita. Yesus mau, Ia bisa dengan air kehidupan yang dianugerahkannya itu akan memancar keluar menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mempunyai air kehidupan itu. Jadi kita tidak perlu mengasingkan dan mengucilkan diri kita. Ada hidup baru yang Yesus mau anugerahkan kepada kita, seperti kepada perempuan Samaria yang Yesus nantikan di tepi sumur Yakub itu. Yesus sedang menantikan saudara. Jemaat, kalau saudara mengalami di mana lingkungan dan orang-orang sekeliling saudara telah menghakimi saudara sebagai orang berdosa, apalagi mereka menganggap kita layak mati karena dosa kita. Yesus tidak menghakimi saudara.
Ia mau memberikan kesempatan hidup baru kepada kita, supaya yang telah dianugerahkannya itu boleh sungguh kita terima pengampunan dari Dia. Satu kesempatan hidup baru, seperti yang sudah Yesus berikan kepada perempuan yang kedapatan berzina dan dihakimi masa. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi, pergilah, lanjutkanlah kehidupanmu." Saudara, bagaimanapun keadaan kita sejak dilahirkan sampai sekarang, atau bagaimanapun keadaan anak kita sejak dilahirkan, mungkin dia buta, mungkin sakit, mungkin invalid, mungkin idiot, bagaimanapun keadaannya, apapun kenyataan keberadaan saudara dan anak saudara, jangan takut, jangan kecil hati. Itu bukan masalah dosa dan siapa yang berdosa, tetapi Allah mau dimuliakan melalui kehadiran saudara dan anak saudara di dunia ini. Itu bukan dosa dan bukan masalah dosa, tapi Allah mau dimuliakan dengan kehadiran saudara dan anak saudara di dunia ini. Karena Ia berkuasa untuk menjadikan saudara dan anak saudara menjadi manusia yang berbahagia, tetap menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang boleh memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara tahu, orang yang telah terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki, itu bukunya ada, filmnya ada, dan mungkin sudah berapa kali ditayangkan dan saudara sudah melihat. Pernah tahu orang yang lahir tanpa tangan dan tanpa kaki? Tahu siapa namanya? Siapa? Saya tidak dengar jelas, tapi tidak terlalu penting. Kenyataannya ada yang seperti itu. Tahu saudara, dia tidak pernah menyerah dan menerima begitu saja keberadaannya dengan menyesali hidup, dengan mencari siapa yang bisa dituding sebagai orang yang bertanggung jawab atas keberadaan dirinya. Tapi ia begitu rupa mensyukuri keadaannya yang cacat sejak lahir, yang tanpa kaki dan tangan. Dan sekarang dia boleh menjadi seorang motivator yang luar biasa, yang memberi semangat kepada sesama, di mana dia mengatakan, "Nih, lihat aku, tanpa tangan, tanpa kaki aku hidup dan bahagia." Mengapa saudara tidak bisa hidup dengan bahagia? Bukankah saudara lebih sempurna dari saya? Jemaat kekasih Tuhan, saudara ingat akan seorang yang pada waktu kecil terjadi sedikit musibah. Ia jatuh, kemudian dia menjadi buta. Ini adalah seorang wanita. Tapi dia juga tidak pernah menangisi keadaannya. Dan Tuhan sudah memakainya dan memberi kemampuan. Dalam kenyataan kebutaannya dia menulis begitu banyak nyanyian-nyanyian rohani, sehingga ia boleh menjadi seorang yang terus memuliakan Allah dan menjadi berkat dengan apa yang dilakukannya sekalipun ia buta. Saudara tahu siapa yang saya maksudkan?
Siapa? Ya, salah satu. Siapa lagi? Ya, betul. Yuk kita nyanyikan salah satu lagunya. Salah satu nyanyiannya. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi Yesus kepunyaanku. abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Itu lahir dari seorang yang buta, tidak akan memberkati kita? Jemaat kekasih Tuhan, ada banyak dan masih banyak lagi contoh konkret. Mau dengar? Mau tahu? Pulang sampai pagi ya. Nanti saya dimarahi majelis. Ya, tapi satu hal. Ada begitu banyak kenyataan dan kesaksian konkret yang kita tahu. Tapi satu hal yang penting. Dalam segala hal, jangan terlalu cepat berbicara tentang dosa siapa. Jangan terlalu cepat berbicara tentang dosa, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Terlebih lagi kepada orang lain. Wah, saya begini, saya dosanya apa ya? Jangan ini warisan nenek moyang. Jangan-jangan karena saya sempat nakal, jangan-jangan karena saya sempat melawan orang tua, suka mengata-ngatai pendeta, jangan-jangan, lalu merasa diri berdosa. Kalau kita beriman dan percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang sudah mati dan menebus kehidupan kita, ingat, tidak ada lagi dosa nenek moyang yang mengikat kita. Tidak ada dosa orang tua yang turun kepada anaknya. Tidak ada. Di luar Yesus mungkin banyak orang yang mewariskan dan punya warisan yang jahat. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita, tidak ada warisan dosa dari siapapun juga. Karena kita sudah hidup baru di dalam Tuhan. Yuk kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau sudah ketemu kita baca bersama 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, yang dulu-dulu, itu sudah berlalu. Kita sudah menjadi ciptaan baru, yang tidak ada kaitan, tidak ada ikatan, tidak ada pengaruh di dalam kehidupan kita.
Yesus menjaminkannya. Jadi tidak ada dosa keturunan. Dan kita pun tidak pernah akan mewariskan dosa kepada anak kita. Tidak akan menurunkannya, betul? Atau ada di sini yang mengatakan, saya mau jadi orang tua yang bisa menurunkan dosa kepada anak saya, ada? Wah, bertobatlah. Dan ingat jemaat apa yang disaksikan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Yesus berkata, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara percaya, saudara dan saya ini anak Allah. Dan diberikan kesempatan untuk hidup baru. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Percayakah saudara? Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya? Saudara, mati, hidup, dan bangkit adalah kehendak Allah dalam Yesus Kristus. Baginya tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langit, bumi, dan segenap ciptaan di dunia ini Dia yang menciptakannya, dan tinggal sebut. Jadilah terang-terang jadi, jadilah bulan-bulan jadi, jadilah ikan-ikan jadi. Apapun dengan kuasanya Dia hanya tinggal ucap dengan firman-Nya, dan semua terlaksana. Itulah kebesaran kuasa Allah. Baginya tidak ada yang mustahil. Jemaat kekasih Tuhan, sudah berapa lama saudara mati? Mungkin manusia menganggap saudara sudah busuk, sudah berbau, sudah tidak ada pengharapan lagi, tidak ada kemungkinan untuk ditolong lagi. Mungkin itu benar bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Di dalam Yesus Kristus, tidak bagi Yesus. Yesus menangis bersama saudara. Yesus hatinya merasa masyghul, merasa sedih yang diliputi rasa marah, diperhadapkan pada kondisi manusia yang tidak berdaya. Yesus datang pada Lazarus dan berkata, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus keluar, bangkit, hidup. Sekarang pun Yesus berkata kepada saudara dan saya, keluarlah. Keluarlah dari pergumulan hidupmu, keluarlah di dalam ketidakberdayaanmu, keluarlah dari pengasinganmu, keluarlah dari keputusasaanmu, keluarlah dari kepahitan hidupmu. Keluarlah. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Puji Tuhan, amin.
His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every longing word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. We will go forth in praise the Lord. Umat Tuhan, marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kami, dan mau mengaruniakan kepada kami kebangkitan dan hidup. Biarlah itu tergenapi dalam seluruh sisa kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, di dalam Yesus Kristus saat ini kami datang kepadamu
Kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang sebentar akan melaksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami ingin berdoa bagi pemilu itu. Dengan segala pergumulan dan kekhawatiran yang dimunculkannya, biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan dan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang juga menentukan pimpinan pemerintahan kami. Hanya mereka yang berkenan dan di dalam rencana Tuhan, mereka yang akan menjadi pimpinan negara dan bangsa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menopang dan mendukung bagi panitia dan mereka yang boleh ditetapkan untuk boleh menjadi penyelenggara. Beri mereka hikmat dan kesehatan serta kekuatan untuk boleh menjalankan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya yang mendatangkan berkat bagi masyarakat Indonesia secara luas, juga khususnya kami yang ada di ibu kota ini. Dan biarlah kami juga Tuhan boleh mengambil bagian dengan kekuatan iman dan keyakinan dalam situasi kondisi apapun kami bersama Tuhan. Karena itu kami tidak perlu menjadi khawatir di dalam melaksanakan tanggung jawab kehidupan bermasyarakat kami bersama. Dan Kau mau pakai gerejamu Tuhan juga untuk boleh menjadi saksi hidup yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Bapa, saat ini kami datang kepadamu dan kami juga ingin berdoa khususnya bagi panitia Paskah dan juga bagi kami sekalian, di mana sebentar kami akan memperingati dan merayakan Jumat Agung dan Paskah Tuhan. Dan melalui kesempatan itu kami juga akan mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kesempatan-kesempatan itu boleh terlebih mengingatkan dan menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih berkemenangan, karena Yesus yang sudah memberikan tubuhnya dan darahnya bagi kami. Dan Yesus juga yang sudah bangkit pada hari Paskah untuk membangkitkan kami. Bapa, berkati panitia dengan segala rencana dan acaranya. Berkati juga jemaat untuk boleh mengambil bagian dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya boleh menjadi berkat satu dengan yang lain dan memuliakan nama-Mu, dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah masyarakat di mana Engkau hadirkan kami. Kami bersyukur Tuhan jika di dalam persekutuan kami sebagai gereja-Mu, Engkau telah menghadirkan komisi lansia yang dalam waktu dekat mencapai usia 25 tahun. Terima kasih Bapa untuk segala persiapan yang sudah dilaksanakan untuk boleh melaksanakan ibadah syukur dalam rangka 25 tahun itu. Dan biarlah kiranya setiap lansia boleh menghadirinya dan merasakan kuasa kasih dan berkat Tuhan di dalam persekutuan bersama. Dan biarlah keluarga juga boleh mendukungnya dengan baik dan memfasilitasinya, sehingga ibadah itu boleh terselenggara bagi mereka yang Engkau percayakan untuk masih boleh bersama dengan kami sekalipun usianya sudah lanjut. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami datang dan kami juga ingin berdoa bagi weekend Pasutri yang sedang berlangsung Tuhan. Kami percaya Engkau juga hadir di sana dan memberkatinya, sehingga para pasutri yang telah dihadirkan boleh diteguhkan pernikahannya dan boleh diberikan kelegaan dan kekuatan untuk lebih dan lebih menjadi saksi hidup di dalam kebenaran kehidupan sebagai suami istri yang berkenan kepada Tuhan dan membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah akan weekend yang sedang terselenggara. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap daripada kami, Engkau mengenalnya dan Engkau tahu keberadaan kami, kondisi kami dan kenyataan yang sedang kami hadapi. Bapa, Engkau yang memenangkan kami di dalam kepedulian kasih-Mu,
sehingga segala kerinduan hati dan pengharapan iman kami tidak pernah menjadi sia-sia. Kami juga berdoa bagi keluarga yang dalam perkabungan Tuhan, karena ditinggalkan kekasihnya pulang ke rumah Bapa. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan iman kepada mereka dan yakinkan bahwa perpisahan yang terjadi hanya untuk sementara waktu, pada waktunya boleh dipertemukan di dalam kekekalan yang abadi. Hiburkanlah mereka dan kuatkanlah mereka. Bapa, pada saat ini kami juga datang kepadamu untuk musibah kebakaran yang telah terjadi kemarin di daerah Karanganyar Lauce. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga menolong kami sebagai gerejamu yang terdekat untuk boleh peduli, mengulurkan tangan, merangkul mereka di dalam segala keadaan, memberi penghiburan, kekuatan, dan untuk boleh bersama-sama menjadi berkat, sehingga mereka yang mengalami musibah juga merasakan kehadiran Tuhan dan kepedulian Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami dengan segala keadaannya. Kami angkat doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. Surat Roma 12 ayat 1 menasihatkan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan didahului dengan kantong persembahan, dilanjutkan dengan penyerahan amplop penyangkalan diri di depan altar, mulai dari bangku baris depan, keluar melalui koridor tengah, dan masuk kembali ke bangku melalui koridor pinggir. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau
kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh diperkenankan menghadap hadirat-Mu, dan terlebih lagi kami juga boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami atas begitu banyak berkat dan kasih sayang yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkatinya, persembahan yang telah umat-Mu bawa ke hadirat-Mu, agar dalam penggunaannya pun itu boleh menjadi berkat bagi umat-Mu dan juga bagi sesama kami, yang pada akhirnya boleh membawa kebesaran dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Di sinar surya aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas namanya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun saudara berada. Ya Allah, mantapkanlah tekad tobat kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana.